gak ada jawaban yang lebih dalam daripada itu, where you just, you know, when it's right, kita juga dulunya anak Bali, aku juga bisa, you know, I'm close to your mom, sama ibu yang kayak menurut aku itu something yang very important buat aku, dan dia juga bisa dekat sama bapak aku, sama keluarga, you know, everything is just smooth, jadi it felt right. Ya jujur sih, itu pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi susah dijawab gitu ya. Aku yakin banyak pasangan juga kalau ditanya seperti itu juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa memutuskan untuk menikah dengan Maxine gitu? Kalau dari sisi aku sih sebenarnya lebih ke ya sama sih kayak kamu bilang, it felt right gitu, kayak mengalir aja gitu, dan mengalir dan tanpa terasa gitu, jadi kayak lebih apa ya gitu, nggak ada rasa penolakan di dalam hati aku gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa hubungan ini akan berat gitu, kayak nggak tahu ya, aku kan bayangin gitu, misalkan bayangin sama dia gitu kan, kita dalam berhubungan kan harus mikirnya ke depan gitu, kira-kira kita sanggup nggak sih dengan pasangan kita sekarang ini untuk lama, ibaratnya kan tujuan menikah pasti pengennya satu selamanya gitu, dan growing old nantinya bersama dia apakah akan menjadi beban atau ada penolakan kah di hati aku, atau ada kayak aduh berat nih gitu atau gimana. Ternyata nggak ada sama sekali, dan rasanya tuh kayak mudah aja gitu. Dari kita memutuskan sampai terjadinya kemarin tuh sangat-sangat singkat. Iya. Bisa dikatakan cukup impulsif yang menyenangkan gitu. And it's so us sebenarnya sih, kita memang lumayan spontan dan impulsif. Spontan aja dia sangat gitu. impulsif, dan aku juga bisa ngikutin ke impulsiveness. Iya, jadi setelah dari kita memutuskan sampai akhirnya kejadian itu hanya 2 bulan, 1 so quick, sekarang kita udah married aja. Iya. Aku masih belum percaya sih aku nikah sama Luna Maya. So I'm still in the moment where it's like wow. Tapi no, it just felt right, dan kita memang punya background yang lumayan mirip sih sebenarnya, dan itu yang bikin aku kayak this is what I was looking for this whole time. Asik. Dan buat pertanyaan kedua, for that ya obviously kita memang masih lumayan ada kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan sih ya kita lagi nyocokin jadwal. Ya, ada syuting, aku ada syuting. Yeah. Terus juga kalau aku sih rencananya Agustus mau off sebulan. Jadi aku lagi bernegosiasi dengan Max, bisa nggak? Yeah, soalnya aku jadwal Agustus itu ada. So we're trying to, itu memang lumayan, ya itu sebenarnya menjadi something yang tricky yang kita nggak terlalu pernah pikirin. But we always end up, kita pasti ujung-ujungnya end up traveling bareng, you know, it's not something we always get into a challenge of. Cuman memang setelah nikah kita lagi. Yeah, we're trying to really be together. Soalnya abis ini aku roadshow juga. Iya, abisnya aku udah masuk film dan syutingnya di luar kota selama 1,5 bulan. Jadi memang It's good. That means we're sibuk. Enggak, tapi memang dari pacaran 2 tahun dinamikanya kan selalu seperti itu ya gitu, kayak aku syuting di mana, ketemu juga sering, kita memang cukup sering ketemu, tapi intensitas hanya berdua dan itu tuh jarang banget gitu. Jadi memang lagi diusahain ini benar-benar Agustus ya. Oke. Sekalian honeymoon dan sekalian mungkin ulang tahun juga, jadi aku pengen 1 bulan tuh kita benar-benar off. Oke, silakan ada yang bertanya lagi. Yuk, yang dari yang baju itu, yang pakai baju biru. Dari mana? Nama? Siang Kak Luna, Kak Maxine, sebelumnya benar-benar happy atas pernikahan kalian kemarin. Aku mau nanya 2 pertanyaan sih ke kalian berdua. Karena kan pernikahannya mungkin menjadi sorotan sampai media asing aja benar-benar memberitakan kalian, saking benar-benar heboh dan se-booster itu bagi orang-orang, apalagi dibilang bikin baper banyak orang. Gimana sih mungkin laki dan boosternya pernikahan kalian itu sampai nyampe ke netizen sendiri gitu Kak Luna?
Terus yang kedua, kan tadi Kak Luna bilang bahwa pengen sama-sama masih sibuk sama pekerjaan dan lain-lain. Apakah nantinya Kak Luna akan pacaran dulu kah? Atau nanti, maaf Kak Luna terkait omongan sendiri, aku pernah wawancara Kak Luna terkait sel telur yang dibekukan. Apakah nanti sel telur dibekukannya itu langsung dipakaikah untuk omongan sendiri atau seperti apa untuk kedepannya? Terima kasih Kak Luna, Kak Maxi. Oke, aku jawab yang kedua dulu ya. Kami ada banyak kesibukan ya. Aku udah ada kontrak sampai akhir tahun ini. Ya makanya tadi pernikahannya sangat impulsif gitu kan. Sebegitu impulsifnya teman-teman juga kaget ya. Ya kayak, bulan apa? Mei gitu. Gitu. Jadi keburu memang mencari. Tadinya mau September. Kita sempat udah dari tahun lalu mikir, September kayaknya seru gitu karena tengah tahun terus udah gitu Masih waktunya masih banyak untuk iya persiapannya. gitu. Tapi ternyata bulan Mei aku ada kosong nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Lebih kita lah kalau 2 bulan prepare wedding sebesar itu, it's just more you sebenarnya. It's more you to just do something that big. Ya kamu pokoknya tugas kamu cuma pilih bajunya dia sih. Jasnya. I said yes, no, yes. Mau ini? Yes. Ini? No. Kamu suka yang mana? Oke, ikutin Luna aja. Tapi Luna itu luar biasa sih. Saya sebagai salah satu temannya ya. Ini yang bantu juga nih sebagai MC kawinan Indonesia ya. Jadi Luna Maya itu 2 bulan dia mau Sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak Ya kalau kalau bisa. syuting aku yang bisa diundang. Nah itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Abis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu. Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya nih kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalnya it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, ya aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih dipakai aja gitu. Iya. freeze eggs. Itu apa? Oh, iya. Telurnya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu Yes. kan. Itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan Sel telur. sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Ya, idealnya sih tahun depan sih. Jadi kita mungkin kalau aku tuh pengennya sebagai aku masih agak awkward dengan suami istri. Suamiku hobi masih kayak kemarin tuh kayak gitu pacaran kayak udah suami ya sekarang kan bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian kapan kawin nih kawin sekarang tuh kayak masih jago Ya, dan aku masih kayak kaget. Luna Maya, istri, what? Istri aku, what? itu masih kayak Sebenarnya kita belum ada momen untuk absorpsi. Mencerna, ya? Soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga Yeah. langsung sibuk. Jadi, but again it's so us, you know. I mean, Yeah. kita tuh kayaknya orangnya tuh we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada Yeah. kita planning, you know. Aku lebih suka go with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti apa ya. ya. So, Jadi ya masih pengen menikmati Pertanyaannya apa? iya Pacaran. kapan mau punya momongan. dipakai itu. oh, Jadi we'll see lah. Jadi sementara kalau aku rasa kayak kalau from my side ya, I don't know from your side gitu, kayak pengennya sih kita sebagai pasangan itu jejak dulu nih suami istri gitu, bener-bener jejak dan kayak apa ya, bukan siap sih, lebih kayak adaptasi kali ya sebagai sepasang suami istri gitu. Yang sekarang belum. Belum. Karena sebenarnya jujur ya gitu kan bisa dibilang Max masuk rumahku kan gitu. Barang-barang aja belum settle di mana gitu. Dan banyak Jadi banyak banget yang kayak mesti
diurusin gitu. Tapi Ke depan ujungnya- tuh rumahnya mau di mana Kita gitu. tetanggaan kok. Ngerti, cuma kan barang kamu, terus sebagian barang aku harus disisihkan. Itu tuh belum Banyak banget barang lo. bertahun-tahun sendiri kan gitu, tiba-tiba harus bagi ini ya gitu. Terus apa kayak ya udah deh, ini nanti punya kamu deh di sini, terus taruh banget. So adaptasinya tuh masih baru banget, jadi belum baru banget, jadi belum move forward gitu, terutama Iya. anak ya gitu. Jadi ya, ada pertanyaan yang belum tahu aku harus jawab gimana sih, tapi aku pengen berdua satuin dulu gitu. Terus itu yang masalah itu yang pertama tadi apa pertanyaan? Oh Kak, oh pergi luar negeri mana ya? Oh gitu. VOA. Oke. Oh, I don't know how to answer that honestly. Aku jujur nggak tahu harus Kayaknya jawab itu bantuan dari support dari fans, netizen Iya. juga sih yang membantu. Itu makanya kita itu, Juga. I mean we're so grateful lah. Itu yang membuat kita juga kayak ini emang benar-benar banyak yang support kita. Banyak yang And then, doain. dan itu kan juga membawa ke it's like mouth to mouth gitu kan pasti, and I don't know, dia kan memang terkenal di Malaysia juga ya, and Di internasional juga, Iya. yes. So it's her to be honest, like oh my god, Mama is married, you know. Apa yang namanya? Oke, I know it's something yang aku tahu yang sesuatu yang banyak orang tunggu-tunggu ya gitu, karena memang udah Iya. udah nggak seusia pada umumnya orang menikah lah ya gitu. Mungkin kalau yang muda-muda gitu kan nikahnya di usia 20-an, akhir 20-an, awal 30-an. So something yang ya kalian sendiri juga mungkin udah punya anak berapa, ketemu gue dari masih perjaka, perawan semua gitu, tiba-tiba ketemu anaknya udah berapa, 2, 3, udah SMP, SMA, tapi akunya juga masih belum berganti status gitu. Jadi memang pada saat ya kan aku memulai karir aja dari umur aku 16 tahun, jadi mungkin dari awal 2000-an sampai 25 tahun gitu. Some of you gitu, beberapa teman-teman aku udah kenal lama banget gitu. Mungkin yang dari belum nikah sampai udah punya anak gitu, dan aku masih tetap dalam posisiku yang sama Yes. gitu. Jadi mungkin pemberitaan yang Luar biasa. sekian lama ini ditunggu kapan sih ganti status gitu, akhirnya terjadi dalam waktu hanya sesingkat itu. Of course it become